hope the homie's good. Yeah, dude. Me too. It is. Mimpi buruk Donald Trump dalam perang Timur Tengah semakin dekat dengan kenyataan. Amerika Serikat yang sudah babak belur terus digempur habis-habisan oleh IRGC. Serangan taktik negeri para mullah berhasil menghabisi sejumlah kapal tanker di Selat Hormuz. Amerika yang memberi pengawalan udara benar-benar dipermalukan tanpa bisa mencegat amunisi kiriman Teheran. Donald Trump yang sudah hilang akal malah mencoba cari gara-gara dengan mengorbankan pasukannya. Ia mengaku bakal menyerang Iran lebih keras meski banyak pasukan AS yang muak berperang dan meninggalkan pangkalannya. Hal ini diperparah dengan tekanan dari para raksasa Teluk yang mengusir AS akibat tidak becus melindungi negaranya. Di saat yang bersamaan, Iran justru makin dikdaya usai menghimpun dukungan dari berbagai pihak. Milisi Houthi, amunisi Cina, serta gebrakan pamungkas Rusia bakal segera menggetarkan peperangan. Bahkan negara-negara Timur Tengah yang semula memihak AS mulai menyadari kebenaran dan beralih ke kubu Iran. Apakah ini bakal menjadi akhir cerita yang pedih bagi Amerika Serikat? Cetak Gol coba merangkum kebingungan Donald Trump menaklukkan Iran sebagai berikut. Perlawanan menggila, Iran menangkan semua pertempuran. Republik Islam Iran kembali menyebarkan kabar buruk bagi Amerika Serikat. Untuk kesekian kalinya, negeri para mullah menunjukkan siapa penguasa wilayah Teluk yang sebenarnya. Mereka terus memperingatkan apa yang akan terjadi jika mengusik ketenangan mereka. Dalam operasi terbarunya, Korps Garda Revolusi Islam Iran dilaporkan telah meledakkan 2 kapal di Selat Hormuz. Menurut pernyataan resmi IRGC, serangan tersebut dilakukan karena kedua kapal tanker memasuki rute yang tidak diumumkan. Mereka juga dinilai berada di bawah pengawalan udara Amerika Serikat dan mengabaikan peringatan Iran. Kapal-kapal tanker minyak yang tidak mematuhi aturan telah diserang dan dipaksa berhenti. Sementara 4 kapal tanker minyak lainnya dengan cepat mengubah arah dan kembali ke posisi mereka sebelumnya, bunyi pernyataan IRGC. Tak ayal jika 4 kapal lainnya langsung berbalik arah setelah serangan tersebut. Jika menilik rekaman yang beredar, serangan IRGC yang menghantam 2 kapal tanker itu benar-benar brutal. Terlihat kobaran api menyeruak menghanguskan seluruh bagian hingga menyisakannya menjadi abu. Dengan terjadinya insiden ini, Iran sekali lagi membuktikan omongannya yang selalu menjadi kenyataan. Beberapa waktu yang lalu mereka menegaskan posisinya sebagai penguasa Selat Hormuz. Mereka juga mengatakan tidak ada jalan keluar bagi Amerika Serikat, meskipun lewat jalur diplomasi sekalipun. Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, jalur pelayaran di Selat Hormuz adalah jalur yang ditetapkan Iran. Jalur lain telah terkontaminasi dan tidak memiliki akses keluar, kata seorang pejabat tinggi Iran kepada media pemerintah. Kendatipun begitu, otoritas Teheran tentu tidak akan puas sebelum berhasil melenyapkan negeri Paman Sam. IRGC pun terus melanjutkan operasinya dengan menyasar pangkalan militer AS. Pangkalan di Kuwait, Yordania, dan juga Bahrain lagi-lagi menjadi korbannya. Meski aset-aset tersebut dikabarkan sudah lumpuh sejak beberapa waktu terakhir, Iran sama sekali tidak mengendurkan serangannya. Sampai-sampai gempuran tanpa henti Teheran dilaporkan membuat AS kehilangan kekuatan udaranya. Di antaranya termasuk pangkalan udara Ahmed Al-Jaber di Kuwait,
serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Gempuran bertubi-tubi IRGC perlahan menggerogoti sendi kekuatan Paman Sam. Laporan New York Times menyebut sejumlah negara mulai kehilangan kepercayaan kepada AS selama perang ini. Alasannya karena perlindungan yang mereka janjikan sama sekali tidak terbukti dan justru membawa negara mereka dalam ancaman serangan Iran. Salah satunya ditunjukkan oleh sekutu dekat AS yaitu Yordania. Kabarnya ratusan polisi, pakar hukum, akademisi, hingga pemimpin masyarakat telah menandatangani surat terbuka. Yang pada intinya mereka menuntut pasukan Amerika untuk segera angkat kaki dari Yordania. Menurut mereka, keberadaan pasukan dan pangkalan AS justru menyeret Yordania ke dalam pusaran konflik yang sulit dikendalikan. Dengan tekanan sebesar ini, kecil kemungkinan bagi Donald Trump untuk melanjutkan perang bermodal sokongan dari sekutunya itu. Artinya, satu-satunya pilihan bagi Paman Sam adalah menuruti perintah mereka dan mengosongkan seluruh pangkalan di Yordania. Jika itu semua terwujud, setidaknya ada 3 pangkalan Amerika di Timur Tengah yang telah dikosongkan. Selain Yordania, markas Amerika di Kuwait juga semakin mendekati ancaman yang sama. Menurut media Wall Street Journal, Pentagon tengah mengurus rencana untuk mengurangi pasukan di wilayah tersebut. Alasan utamanya karena keberadaan pasukan yang besar justru membuat mereka semakin rentan terkena serangan Iran. Meski sudah memperhitungkan sebelum perang, rentetan agresi Teheran ternyata jauh melampaui perkiraan AS. Hal ini memaksa Paman Sam melemahkan pasukan di Kuwait yang merupakan salah satu pangkalan terbesar mereka di Timur Tengah. Donald Trump stres berat, Iran gak kunjung takluk. Bukan Donald Trump namanya kalau tidak berusaha membual dan melakukan propaganda. Meskipun Amerika Serikat sudah dipukul telak di medan tempur, sang presiden masih saja membuka mulutnya dan menebar kebohongan. Seperti baru-baru ini, dirinya justru mengaku kecewa kepada Iran. Dalam sebuah konferensi pers, ia menuduh Iran telah mengacaukan negosiasi damai. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day, the 5 missiles were shot. We knocked them down, but we were in the midst of a negotiation. I mean, I'm waiting for Steve to call me. How's the negotiation going? And instead I got a call from Pete that they just shot 5 missiles at one of our bases in Jordan. Pernyataan Trump tadi jelas tidak masuk akal. Pertama, Iran tidak akan menyerang jika sejak awal Amerika tidak mengobarkan peperangan lebih dulu. Kedua, akibat pelanggaran berulang kali, Iran sudah menegaskan tidak akan sudi berunding lagi dengan Washington. Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Garibabadi. Bahkan ia menyebut bahwa Amerika sendiri juga menarik diri dari negosiasi, yang berarti seluruh pernyataan Trump tadi tidak lebih dari sebuah omong kosong. Negosiasi dimulai di Islamabad, dan pihak Amerika mengajukan sebuah rencana yang berisi tuntutan yang berlebihan. Delegasi Iran secara tegas menolak rencana tersebut. Pihak Amerika menyatakan bahwa jika rencana ini ditolak, negosiasi akan dianggap gagal. Pada akhirnya, hal itulah yang terjadi, dan delegasi Amerika meninggalkan perundingan, kata Garibabadi. Kendati pun begitu, komentar tadi barulah satu dari sekian banyak kebohongan Donald Trump selama perang. Pasalnya, ia juga mulai ngelantur menyebut bakal menghantam Iran dengan jauh lebih keras. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat AS yang berbicara kepada media New York Post. Presiden jelas ingin kesepakatan tercapai secepatnya. Tapi jika Iran terus menyerang kapal, pangkalan AS atau sekutu di Teluk, akan ada harga yang harus dibayar, kata pejabat tersebut.
Lagi-lagi hal ini berkebalikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Bukannya Iran, tetapi justru Amerika yang dihantam lebih keras selama perang. Laporan menyebut sejumlah fasilitas termasuk hanggar pesawat dan sistem komunikasi satelit telah hancur lebur. Bahkan 3 pesawat F-35 yang menjadi andalan AS juga mengalami kerusakan parah. Amerika yang panik meladeni kemarahan Iran berupaya mengirim bantuan ke Timur Tengah. Sayangnya sejumlah armada F-35 mereka yang lain juga mendadak kolaps. Kabarnya armada tersebut tiba-tiba terbakar saat hendak lepas landas dari San Diego. Akibatnya kobaran api raksasa terkungkung di wilayah tersebut hingga memicu kepanikan warga sekitar. I hope the homie's good. Yeah, dude. Seriously. Sebaliknya, Amerika Serikat justru terkapar lemas akibat personel tentara yang semakin gencar melakukan penolakan. Jangankan untuk Perang Jilid 2, selama perang pertama sejak bulan Februari hingga April saja, gebrakan ini sudah banyak ditentang. Tak terkecuali oleh para veteran perang AS yang menggeruduk gedung Kongres AS di Washington DC pada bulan April lalu. Akibat berbagai pernyataan anehnya, Trump disebut mulai kehabisan akalnya. Hal ini sebenarnya sudah terlihat sejak dirinya gemar menebar propaganda dan teori konspirasi. Cara-cara semacam ini kerap ia lakukan untuk mendongkrak popularitasnya dan memanipulasi publik. Bahkan hal tersebut pernah dibocorkan oleh mantan pejabat kesehatan AS, Dr. Anthony Fauci. Sebagai konteks, Fauci pernah bekerja sama dengan Trump dalam kasus penanganan pandemi COVID-19. Saat itu Fauci memperingatkan Trump untuk tidak meremehkan bencana tersebut. Namun sang presiden justru melakukan sebaliknya dengan terlalu banyak koar-koar. Fauci sendiri menggambarkan sosok Trump sebagai orang idiot yang memalukan dan sangat terobsesi dengan rating TV, publisitas media, dan kepentingan pribadinya. Dapatkan sandal anti-slip dari Brain Post. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. Pengaruh Iran di Timur Tengah menyulitkan Trump untuk menang. Ada alasan kuat yang mendasari sikap aneh Donald Trump belakangan ini. Pria berambut pirang itu nampaknya mulai kehabisan akal untuk membalikan keadaan di medan tempur. Bagaimana tidak? Dengan pangkalan dan alutsista yang dihabisi, semakin mustahil bagi Amerika untuk mengalahkan Iran. Kekuatan mereka saat ini cuma disokong oleh Arab Saudi yang masih tersisa. Beberapa waktu belakangan, keduanya menebar ancaman dengan menyerang wilayah Irak. Gempuran tersebut kabarnya difokuskan untuk menghabisi milisi pro-Iran. Namun keduanya telah melewati batas sampai menghilangkan nyawa 5 prajurit IRGC yang bertugas di wilayah negara tetangga. Barangkali mereka lupa bahwa Iran tidak berdiri sendirian di Timur Tengah. Di belakang mereka ada proksi perlawanan yang siap sedia membantu kapan saja. Inilah yang ditunjukkan kelompok Houthi asal Yaman. Tepat setelah serangan tadi, milisi Houthi langsung membalas dengan mengirim serangan ke Arab Saudi. Balasan itu berpotensi semakin membeludak, mengingat banyaknya sekutu Iran di Timur Tengah. Selain Houthi, masih ada kelompok lain seperti Hezbollah dan PMF yang setia bertarung bersama IRGC. Tidak hanya itu, tindakan Saudi yang dinilai kelewatan membuat sejumlah negara Teluk mulai beralih dari kubu Amerika untuk membela Republik Islam Iran. Hal ini dibuktikan oleh laporan dari media Reuters. Mereka melaporkan negara-negara Teluk bakal mendukung skema Iran untuk memungut biaya di Selat Hormuz.
Jika benar-benar terrealisasi, posisi Amerika bakal semakin terancam di Timur Tengah. Sebab kini Teheran tidak berdiri sendirian untuk menjaga keamanan nasional, tetapi dengan dukungan para sekutunya. Di sisi lain, negeri para mullah juga disokong kekuatan besar dari benua lain. Salah satunya Cina yang dikabarkan siap memasok senjata ke Teheran. Laporan menyebut rezim Xi Jinping sudah siaga mengirim sebanyak 400 peluncur rudal untuk melawan Amerika Serikat. Di antaranya termasuk rudal QW-12 dan FN-16 yang bisa menghalau gempuran drone dan rudal terbaik Paman Sam. Selain Cina, sekutu lainnya seperti Rusia juga tidak akan segan untuk turun tangan. Sama dengan Beijing, pihak Moskow juga terus membantu Iran meski sempat diancam oleh Donald Trump. Terlebih Ukraina selaku lawan Rusia juga sudah mulai cari gara-gara dengan Iran. Pasalnya beredar video sekelompok orang yang dicurigai sebagai tentara Ukraina yang mengaku bakal menyerang kapal Iran di Laut Kaspia. Звернення к шиїтським шайтанам із Ірану. Вам, схоже, було мало одного корабля. Так ми ще спалимо, і не тільки їх. Ви – гівно свиней на підошві всього цивілізованого та демократичного. Oleh sebab itu, Rusia punya satu kepentingan sendiri untuk memaksa perang berkelanjutan. Pasalnya, jika itu terjadi, otoritas Vladimir Putin juga bisa memenangkan pertempuran menghadapi Ukraina. Hal inilah yang paling ditakutkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Menurutnya, jika konflik AS dan Iran terus berlanjut, Rusia adalah negara yang paling diuntungkan karena berpotensi mengalahkan negaranya. Kami tahu dari intelijen bahwa Rusia sangat senang karena tidak ada akhir perang. Akhir perang yang sebenarnya di Timur Tengah. Karena mereka memahami bahwa sejak Amerika Serikat terlibat dalam perang ini, mereka tidak dapat membantu Ukraina pada tingkat yang sama seperti sebelumnya, kata Zelensky. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan deh beli celana kargo dari Brand of Co. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Donald Trump yang semakin hilang akal untuk menaklukkan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah gempuran tanpa henti dari Teheran beserta para sekutunya bakal memukul mundur pasukan Amerika? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.